Pemasaran adalah serangkaian aktivitas untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan. Pemasaran ini juga membantu untuk memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Saat ini permintaan pasar untuk tanaman cucurbitaceae terus meningkat. Namun banyak sekali petani yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan dalam mengatasi permasalahan ini. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Subur Indo Amerta. Langkah pertama adalah melakukan analisis pasar. Petani perlu memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Ini juga termasuk mengetahui varietas dan musim puncak permintaan. Dengan data ini, petani bisa merencanakan produksi sesuai dengan permintaan pasar, sehingga dapat meminimalkan overproduksi atau kekurangan pasokan. Langkah kedua yaitu kolaborasi dengan petani lain atau menjalin kemitraan dengan distributor atau pengecer juga bisa membantu. Dalam bekerja sama, petani dapat memenuhi permintaan yang cukup besar yang sulit dipenuhi sendiri. Gabunglah dengan koperasi atau organisasi petani lain yang bisa memberikan dukungan dalam hal distribusi dan pemasaran. Dengan menghadapi strategi ini, petani cucurbitaceae bisa lebih siap menghadapi tantangan pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Baik, saya Rizky Hartoyo, selaku Kepala Kebun Cabang Karangresik Tasikmalaya dari PT Subur Indo Amerta. Untuk kebun karangresik ini, kami menggunakan sistem pemasaran kontrak farming, sehingga sebelum menanam, kita telah mencari mitra yang akan menerima produk hasil panen kita. Untuk saat ini, kami sedang menanam melon sweetnet yang nantinya akan diterima oleh anak perusahaan Telkomsel yaitu Indiko, dengan pasarnya itu berlokasi di Jakarta. Jadi intinya untuk kontrak farming sendiri, sebelum kita menanam, kita harus mempunyai off-taker yang akan menampung seluruh hasil panen kita. Oke, perkenalkan, nama saya Wisman. Ini saya di sini memegang jabatan sebagai mengatur kemitraan di PT Subur Indo Amerta yang berlokasi di Tasikmalaya, Karangresik. Nah, untuk kemitraan itu sendiri, itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa kemitraan itu kan ada kemitraan untuk menerima barang dan juga ada kemitraan untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, saya sendiri fokus pada kemitraan untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, kemitraan di sini adalah bentuknya adalah kontrak kerjasama antara kami dengan para petani yang ada di Tasikmalaya ataupun bisa dibilang Sepriangan Timur untuk menyerahkan ataupun memberikan barangnya untuk kita pasarkan untuk memenuhi permintaan dari konsumen itu sendiri. Dan juga untuk pemenuhannya itu kita berbentuk kerjasama antara kami dengan para petani, dan juga kita juga memiliki deal-dealan ataupun bisa dikatakan harga tetap untuk menerima si melon tersebut. Nah, kemitraan itu sendiri pun dalam penerimaan barang ini juga harus dibatasi oleh beberapa hal. Yang pertama itu memenuhi standar dari kita sendiri, yaitu standar grade A, grade B, grade C, dan lain sebagainya. Dan juga yang kedua adalah tingkat dari setiap grade itu kan ada tingkat kemanisan, ada bentuk net dari melon itu sendiri, dan juga dari berat dari melon itu sendiri yang dikategorikan masuk ke grade-grade yang sudah tertentu. Nah, jika ada petani yang memberikan grade misalnya dia tuh memberikan grade A, 100% grade A, namun kita cek yaitu ada yang dikembalikan kepada petani karena isi dari perjanjian itu adalah grade A memiliki standar tersendiri, grade B memiliki standar sendiri, dan grade C itu sendiri pun memiliki standar tersendiri. Nah, terima kasih atas perhatiannya.